Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil laporan proyek analisis sistem informasi manajemen Lux dari kelas C. Izinin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dutri Rohono dengan NIM belakang 108 dan ada rekan saya Louis Naomi dengan NIM belakang 142 dan Syafa Dinda dengan NIM belakang 152. Jadi Lux ini ada dilatar belakangi oleh pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Dan tren global circular fashion pun semakin kuat dengan nilai pasar yang diperkirakan naik dari 5,99 miliar pada 2023 menjadi 12,39 miliar pada 2032. Meskipun minat terhadap fashion pre-love ini meningkat, masih terdapat kesenjangan kepercayaan terkait kualitas dan sanitasi, terutama untuk produk premium di Jabodetabek, di mana kondisi ini menghadirkan peluang bagi Lux platform fashion sirkular dengan layanan rental dan resell yang menawarkan kurasi ketat, sanitasi profesional, pengiriman cepat, dan fitur digital terpadu. Jadi keunggulan produk kita itu ada garansi sanitasi dan kurasi premium. Lalu ada logistik ultra responsif dan same day delivery dan model hybrid. Untuk garansi sanitasi dan kurasi premium, kita memastikan barang itu selalu steril, harum, dan siap pakai. Terus ada kurasi ketat oleh tim QC yang menerima brand designer dan label, bukan fast fashion. Lalu untuk logistik ultra responsif dan same day, kita fulfillment center sehingga proses pengampakan lebih cepat dan akurat. Didukung oleh kurir-kurir instan dengan cakupan Jabodetabek, di mana pemesanan sebelum pukul 11 dijamin dikirim pada hari yang sama. Lalu untuk model hybrid sendiri, kita ada pilihan sewa untuk kebutuhan acara tanpa harus membeli barang yang baru, dan opsi pembeli pre-love jika pengguna tertarik memiliki item tertentu. Selanjutnya untuk riset pasar dari Lokalux sendiri, ditemukan bahwa ada hasil yang menunjukkan gap antara tingginya minat masyarakat pada fashion mewah dan hambatan utamanya itu ya tadi harga tinggi, kekhawatiran higienitas, serta keaslian produk. Sehingga kita menargetkan dua bentuk, yaitu ada milenial dan juga Gen Z, di mana untuk milenial sendiri mereka mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan, sedangkan Gen Z itu lebih ke prestis sosial dan tren terkini. Di sini kita ada analisis pesaing, kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu dari retail fast fashion, Zara dan H&M. Ada rental subscription, itu namanya Rentik. Dan ada marketplace atau thrift, itu Shopee atau Carousel. Jadi masalah utamanya kalau kita beli di Zara retail fast fashion, itu lebih mahal, tapi pakai sekali aja. Sedangkan kalau rental subscription, itu bayar rutin, tapi kita belum tentu pakai. Kayak gitu. Kalau Shopee itu takut zonk, karena kita nggak tahu barangnya kayak gimana. Cuma lihat dari foto aja. Sedangkan solusinya adalah Lokalux, yaitu lebih hemat, bersih, dan lebih trendy. Sehingga visi dan misi serta tujuan dari Lokalux itu adalah visinya Sustainable Access to Aspiration yang menjadi platform fashion circular premium paling terpercaya bagi Gen Z dan milenial. Serta misinya itu circular ecosystem, trust building, speed and convenience, and tech integration. Jadi tujuan jangka pendeknya berfokus pada validasi pasar dan efisiensi modal, sedangkan tujuan jangka panjangnya berfokus pada perluasan pasar dan penguatan keberlanjutan. Lanjut pada strategi bisnis, itu terdiri dari 4, strategi produk dan jasa, pemasaran, operasional dan juga keuangan. Pada strategi produk dan jasa, itu juga ada 2. Yang pertama, like new standard, di mana kami menerapkan sanitasi premium dan kurasi ketat agar barang pre-love itu higienis, berkualitas dan juga autentik. Biaya sanitasi ini juga bisa diposisikan sebagai investasi merek untuk membangun kepercayaan yang sulit ditiru pesaing. Terus strategi produk yang kedua yaitu model ekosistem hybrid, di mana kami menggabungkan rental sebagai sumber pendapatan utama dan juga resell untuk di inventory. Dan rental ini memaksimalisasi pemakaian aset, seperti resell untuk melepas aset yang menurun nilai guna, menjaga likuiditas serta meningkatkan perputaran modal. Terus pada strategi pemasaran kami menargetkan 2, yaitu Gen Z dan Gen milenial. Pada Gen Z strateginya itu adalah scroll to sell, di mana kami memfokuskan di TikTok Live atau Reels dan juga nano atau micro influencer untuk konversi cepat dan engagement autentik, menggunakan pendekatan shoppable konten yang mendorong volume Gen Z serta mendukung viralitas merek dengan biaya pemasaran yang efisien. Lalu untuk Gen milenial ada personalisasi dan monetisasi transparansi, di mana kami menampilkan proses QC atau quality control dan juga sanitasi sebagai bukti yang bisa digunakan dalam melalui rekomendasi AI untuk menaikkan nilai transaksi dan juga loyalitas. Kami juga menawarkan paket personalisasi acara serta cross-sell pelengkap gaya.
Terus selanjutnya itu ada strategi operasional, terdiri dari dua. Yang pertama itu hub and spoke dan SDD, di mana fulfillment center ini terpusat di Jabodetabek untuk menjaga kualitas dan juga sanitasi konsisten, dan juga mengintegrasikan real time dengan Corel Instant yang menargetkan pengiriman same day serta 100% pengiriman sebelum pukul 11 siang. Dan juga strategi operasional yang kedua yaitu asuransi dan juga SOP pengemasan, di mana kami menerapkan asuransi pengiriman untuk melindungi aset mewah, dan juga SOP gudang dengan barcode ODO, dan pemeriksaan higienis akhir memastikan akurasi inventaris serta mengurangi resiko kerusakan dan juga klaim. Dan untuk strategi keuangannya, yang pertama itu value based price, di mana harga sewanya dihitung per siklus berdasarkan depresiasi biaya, sanitasi, logistik atau asuransi, dan juga margin. Terus formulanya juga memastikan tiap item ini bisa menutup biaya variabel unik dan mencapai return sesuai proyeksi lifetime rental cycle. Terus strategi keuangan yang kedua yaitu ada pengendalian capex, di mana kami mengalokasikan sekitar 60% modal ke pengembangan MVP ataupun teknologi, dan menjalankan modal aset light seperti 10-15 SKU beli dan juga 15-20 SKU kontenisasi untuk menekan modal, mengurangi dead stock, dan juga menjaga fleksibilitas operasional. Nah, berikut adalah budgeting dari Lokalox. Yang pertama ada modal awal yang dihitung berdasarkan capex, itu ada sebesar 459 juta. Terus biaya operasional yang dihitung berdasarkan opex itu sebesar 39.150. Terus untuk proyeksi pendapatan tahunannya ada di 151 juta, dan pendapatan rata-rata bulanannya itu ada di 12.500 sekian. Kemudian untuk penyusunan SOP awal di sini kami menjelaskan untuk membuat proses operasional lebih terstruktur dan mudah dievaluasi. Nah, awal kerja itu dimulai dari penerimaan dan operasi, lalu masuk quality control dan sanitasi. Setelah itu marketing melakukan foto dan upload. Kemudian order akan diproses oleh sales dan customer service. Kemudian bagian operasional itu akan menangani packing, pengiriman hingga return. Dan semua proses ini tuh diawasi atau dimonitor. Nah, kemudian untuk struktur organisasi dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu ada CFO, CHRO, CMO, dan CPO. Seluruh divisi ini berkoordinasi langsung dengan CEO. Nah, sampai awal juga disusun per divisi, seperti finance mengatur keuangan, marketing fokus pemasaran, teknologi menangani pengembangan sistem dan quality control, dan HR itu melakukan pengelolaan SDM mulai dari rekrutmen hingga evaluasi. Kemudian masuk ke bab 3 kegiatan. Di sini ada senario atau kegiatan yang pertama atau kegiatan yang normal, di mana kondisi operasional dalam bentuk normal. Jadi data menunjukkan tren stabil, dengan sales menunjukkan order yang konsisten, inventory terkelola dengan baik, dan CRM menunjukkan pipeline yang seimbang, dan pencatatan akuntansi rapi dengan seluruh jurnal berstatus posted. Kemudian RFQ di purchase juga stabil, menandakan proses pengadaan berjalan dengan rutin. Nah, di sini beberapa ada perbaikan dari kami yang dapat dilakukan di masing-masing area. Jadi untuk di sales itu ditambahkan fitur analitik untuk melihat pola order. Kemudian untuk CRM itu dioptimalkan otomatisasi follow up untuk meningkatkan konversi. Kemudian bagian inventory itu diperkuat dengan notifikasi order dan SOP QC yang lebih ketat. Kemudian untuk purchase itu menggunakan vendor comparison agar harga dan kualitas tetap stabil. Kemudian untuk accounting itu diperbaiki dengan audit rutin agar pencatatannya lebih akurat. Kemudian untuk jenis sistem yang digunakan di sini ada 4 jenis sistem informasi yang digunakan dalam operasional. Yang pertama itu untuk TPS itu untuk mencatat transaksi harian seperti order, inventory, dan jurnal. Kemudian untuk MIS itu menghasilkan laporan penjualan, pipeline CRM, dan pembelian untuk manajemen. Kemudian untuk DSS di sini mendukung keputusan melalui dashboard analitik, dan untuk IS di sini memberikan ringkasan strategis seperti KPI dan laporan keuangan singkat. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan terbaik dari Lokalox, di mana pada proses operasionalnya dimulai dari aktivitas di gudang, di mana staf melakukan pemindaian barcode setiap barang untuk memastikan akurasi data persediaan. Pada data ini, aplikasi memberikan notifikasi stok menipis apabila jumlah barang berada di bawah ambang batas, sehingga sistem auto-restock secara otomatis mengirimkan peringatan kepada manajer untuk menentukan apakah perlu melakukan restock atau membuka slot konsinyasi baru. Selanjutnya, ketika stok tersedia dan pelanggan melakukan pemesanan, sistem menampilkan pop-up rekomendasi seperti ada tambahan untuk cleaning atau lain-lain yang sesuai dengan produk tersebut. Sementara staf akan memproses invoice hingga pembayaran diterima dan status invoice menjadi lunas. Sehingga seluruh transaksi yang berhasil masuk ke rekap sales order dan datanya secara otomatis memperbarui grafik penjualan secara real time. Nah, ini output yang dihasilkan terdapat peningkatan kinerja penjualan tercermin dalam grafik total quantity sales yang membandingkan performa antara sebelum dan sesudah penerapan sistem. Ini membuktikan bahwa fitur rekomendasi memiliki dampak langsung terhadap pola pembelian pelanggan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kuantitas penjualan berjalan seiring dengan kenaikan nilai transaksi sebagaimana terlihat dalam grafik total purchase, di mana sistem ini tidak hanya mendorong pelanggan memiliki produk premium dan paket lengkap, tapi juga memastikan tidak ada peluang pendapatan yang hilang. Lalu, analisis dari penggunaan sistemnya sendiri untuk TPS itu perannya adalah pencatatan operasional dengan output data stok di aplikasi gudang, invoice pembayaran, serta resi pengiriman. Sedangkan MIS itu untuk peran rekap sales order yang mengumpulkan semua data transaksi, di mana hasilnya itu ada rekap sales order harian dan laporan status pengiriman. Lalu untuk DSS itu untuk analisis grafik dan warning. Ini menghasilkan warning saat stok menipis dan memvisualisasikan data sales order dari MIS. Jadi ada notifikasi low stock warning dan grafik tren penjualan mingguan. Lalu yang terakhir ada ES atau expert system. Dia tugasnya untuk rekomendasi produk atau cross selling. Dia menggunakan logika kecocokan gaya untuk menawarkan produk tambahan di detik-detik terakhir checkout. Jadi nanti ada pop-up rekomendasi produk untuk outputnya.
Berikut adalah ilustrasi dari kegiatan skenario terburuk ataupun worst case. Jadi, Lokalox ini menghadapi simultanitas kegagalan operasional pada lintas fungsi yang secara kolektif ini mengancam kelangsungan operasional di jangka pendeknya. Dari sisi penjualan atau sales, terdapat lonjakan quotation yang tidak termonetisasi menjadi order karena penurunan permintaan pasar, sehingga pipeline ini kehilangan momentum, dan juga banyak quotation kadaluarsa tanpa follow up yang sistematis. Dan pada civil CRM, ini terjadi turunnya jumlah lead dan juga lemahnya follow up menyebabkan funnel hampir kosong, sehingga potensi ordernya itu hilang. Dan dampak dari sisi inventory tampak sebagai dua masalah utama, yaitu first zero stock untuk produk populer yang menimbulkan low sales dan juga resiko double booking pada unit rental akibat koordinasi jadwal yang buruk, sehingga pesanan itu tumbang tindih dan juga returnnya terlambat. Dan di sisi procurement-nya, keterlambatan supplier ini memperpanjang lead time restock dan menambah ketidakpastian. Dan pada akuntansi ini juga menjadi titik kritis di mana invoice yang menumpuk, rekonsiliasi tertunda, dan juga posting jurnalnya ini tidak konsisten, menyebabkan mismatch pada laporan IR dan AP dan mengurangi visibilitas arus kas. Dan kondisi terburuk ini diperparah juga bila automatasi TPS tidak dioptimalkan, sehingga koreksi tidak dapat dilakukan cepat. Dan analisis dan detail awal oleh MIS atau DSS-nya ini menjadi terbatas bila data yang masuk itu cacat atau tidak lengkap, sehingga pengambilan keputusan reaktif dan terfragmentasi. Nextnya ini ada tindak lanjut dari area sales, CRM, inventory, purchase, dan juga accounting. Dan di sebelah kanan ini ada tabel TPS, MIS, DSS, dan IS. Oke, berikutnya masuk ke bagian bab 4 evaluasi. Jadi dari evaluasi ini kami melihat beberapa strength, yaitu proses operasional stabil, modul ODO terintegrasi dengan baik, struktur organisasi jelas, dan quality control sanitasi menjadi diferensiasi perusahaan. Sementara improvement area-nya adalah SOP yang masih umum, belum ada dashboard eksekutif, proses HR belum mencakup pelatihan dan performance review, serta risiko inventory saat peak season. Nah, akar masalahnya itu mencakup SOP yang belum detail, data yang belum diolah menjadi insight, cadangan stok dan CLE yang belum optimal, serta HR yang belum punya kompetensi. Nah, kesimpulan itu SOP perlu diperdalam, per divisi, kemudian untuk analisis data diperkuat lagi, dan koordinasi antar unit itu juga perlu ditingkatkan. Kemudian untuk revisi SOP itu yang diperlukan seperti bagian finance itu perlu alur approval anggaran, kemudian untuk marketing itu perlu SOP konten dan alur kampanye serta SLA respon pelanggan, kemudian untuk bagian teknologi itu perlu dokumen quality control dan prosedur update sistem, kemudian untuk bagian HR itu membutuhkan SOP onboarding, training schedule, dan performance review secara berkala. Dan untuk rencana aksinya di sini untuk minggu 1 dan 2 itu ada finalisasi SOP per divisi, minggu ketiga itu masuk ke implementasi dashboard MIS dan CRM, dan untuk minggu keempat itu masuk ke pelatihan internal, kemudian pada bulan kedua itu masuk ke evaluasi dan revisi, dan bulan ketiga itu ada uji coba peak season readiness melalui buffer item dan SLA logistik. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3 atau kelompok Lokalux. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.